Kita akan lanjutkan dulu ke box selanjutnya, Bung Abraham. Dua. Kita buka box nomor 2, Sprindik. Nah, ada yang ingin saya tayangkan terlebih dahulu? Untuk melakukan pembenahan dan pembersihan. Apakah ada komisioner lain yang terlibat dalam kasus Firly, Pak Abraham Samad? Apakah Anda tahu? 100% saya percaya ada. Ada berapa orang yang Anda tahu terlibat? Ada sekitar 2-3 orang yang terlibat. 2 itu siapa sih? Ya tentunya saya mengirim pesan nih kepada aparat penegak hukum. Dia pasti tahulah, karena saya tahu cara kerja mereka. Tapi Anda yakin 2 ini Iya, yakin. Dan nggak bisa disebutkan di sini? Oh nggak bisa lah. Oh nggak bisa. Ya, nanti Novel aja yang. Oke Bang Novel. Nah Bang Novel, saya mau tahu soal Sprindik ya, ini box soal Sprindik. Sprindik ini sering dijadikan bargaining terhadap seseorang, apakah itu benar? Kalau di KPK dulu ya, kalau dulu KPK nggak bisa menghentikan penyidikan. Jadi kalau Sprindik dijadikan bargaining rasanya kecil kemungkinan. Justru sebelum menjadi Sprindik, baru penyelidikan atau baru pemeriksaan perkara di tahap persiapan penyelidikan, di situ menjadi peluang. Tapi kalau sekarang KPK masih bisa atau berwenang melakukan penghentian penyidikan. Jadi bisa saja itu dilakukan. Tapi kalau sudah Sprindik biasanya pemeriksaannya sudah dilakukan dengan dengan pemeriksaan yang tuntas gitu, yang terbuka begitu ya. Jadi agak sulit juga kalau kemudian dilakukan penghentian penyidikan. Jadi menggunakan Sprindik untuk bahan seperti itu kecil rasanya. Jadi sudah ada proses sebelum Sprindik yang harusnya sebelum Sprindik mestinya dilakukan ya. Oke, Gian silakan. Dari tadi 3 tamu kita ngomong dulu dan dulu. Sebobrok apa KPK sekarang? Dan apakah ini juga ada kaitan dengan tadi kata Cak Harun tadi, Harun Masiku. Sudah ketahuan di mana tiap jamnya di mana, tapi kok mandet. Kenapa? Ada apa dengan Pak Firly? Saya jawab dulu, Pak. Oke, dijawab dulu sebobrok apa? Harun Masiku, Cak Harun nanti menjawab. Saya begini ya, tidak pernah ada di KPK ada rutan sampai ada pengumpulan uang memeras tahanan atau mendapat suap sampai 4-6 miliar baru kali ini. Dan itu menunjukkan betapa parahnya karena pengungkapan kasus itu bergantung dengan bagaimana proses penahanan yang dilakukan dengan efektif. Bahkan bukan cuma sekedar itu, ada namanya petugas rutan yang melakukan asusila terhadap istri tahanan. Pelecehan. Ini suatu hal yang luar biasa dan belum pernah terjadi. Tahanan korupsi. Ya. Tahanan KPK. Dan ini tidak lanjuti dengan proses penegakan hukum pidana, tapi hanya diperiksa etik. Bukan hanya sekedar itu, bahkan ada laporan PPATK yang sekian ratus miliar terkait dengan internal KPK, itu pemeriksaannya juga tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebobrok itu jawabannya. Oke, sudah terjawab ya? Sudah. Gian, langsung. Kalau Harun Masiku, kenapa belum tertangkap? Dan tadi Anda juga mengatakan, Cak Harun, bahwa ya sudah melaporkan kepada pimpinan, tapi pimpinannya lamban. Siapa pimpinan itu? Saya mau mulai dengan begini ya. Kalau dari kata dulu, itu ada dulu sekali. Itu dulu banget ya? Dulu banget. Dulu banget. Ya. Tapi ketika mulai dulunya itu mendekati sekarang, itu saya pernah ingat untuk mengelabui agar Sprindik itu tidak bocor. Kalau bocor itu bahaya. Anggota-anggota di lapangan bisa apa namanya? Dan itu bisa dibungkus duluan istilahnya itu. pernah terjadi. Nah, supaya tidak bocor? Dan itu banyak. Supaya tidak bocor, saya dulu pakai duit sendiri. Karena kasih tahu atasan mau bergerak. Pakai duit Bocor sendiri. nanti. Kalau bocor, Pak. Oke. Bocor. Oh, tunggu. Berarti Anda tidak lapor atasan agar tidak bocor. Artinya atasan Anda itu sering membocorkan sendiri. Gini, Atau gimana? atasan itu kan Anda ada trust issue dengan pimpinan? bertingkat-tingkat ya. Oh, oke. Ada tingkatannya direktur, ada deputi, ada pimpinan. Kalau sama direktur saya pasti ini atasan langsung. Kalau sama pimpinan yang tertinggi? Ya terkadang dari teman-teman juga nggak usah lapor aja sama pimpinan. Oh, berarti ada pilih-pilih, Iya. ada trust issue. Tapi saya mau tanya dulu, ini Cak Harun ini sudah 5 periode ya, mengalami 5 kepemimpinan pimpinan KPK, ketua KPK seperti itu. Nah, mana yang trust isunya paling tinggi dari 5 masa menjadi bagian dari KPK itu? Di sebelahnya boleh jujur walaupun ada rekan ya mantan ketua KPK juga. Jujur nih dari 5 ini, siapa yang paling meresahkan Anda? Trust isu yang paling besar yang mana? Hampir dari semua pimpinan di dalam periode sebelum Pak Firly ini punya Kurang penilaian lebih ya? yang positif ya. Oke. Punya penilaian yang positif. Tapi kemudian ketika Pak Firly ini menjadi deputi, itu sudah menjadi rahasia umum di antara kami para Kasatgas penyelidikan pemimpin operasi di lapangan itu
ini kok mulai begini ya. Spesifik begini tuh apa sih? Ya, banyak kemudian informasi, jadi begitu sprindik keluar, ya, Bocor. kami kan punya kemampuan untuk menyadap, ya. Kami kan punya kemampuan untuk mengetahui informasi-informasi langsung dari, istilahnya kalau kita bilang dari informasi langit ya. Nah, bilang ini misalnya ya, ini mohon teman-teman tiarap, ya kan? Ada informasi dari Kuningan. Dari 3 huruf. Nah, itu baru keluar sehari, sprindik keluar, ya kan? Nah, itu kita sudah kan sehari kita sudah langsung bisa menyadap. Jadi orang-orang itu sudah kita di lapangan kita sudah memetakan semua gitu. Pergerakan orang-orang itu sudah. Salah satunya itu. Makanya kemudian ketika ada dalam satu operasi, ya, karena menyangkut sosok yang juga menurut saya juga public figure dan punya kekuasaan ya. Big fish atau giant fish? Big fish saja. Oke. Tapi itu menyangkut hajat hidup orang banyak, maka kemudian saya menggunakan uang sendiri. Dan itu bukan hanya puluhan ya, itu ratusan juta. Itu saya ngumpulkan dari orang-orang, itu dari teman-teman saya di luar gitu. Yang punya komitmen untuk pemberantasan korupsi. Dan itu nggak apa-apa ya dilakukan? Nggak apa-apa, nanti kan dikembalikan. Ini Oh, teman-teman diremes belakangan. penyidik maksudnya. dia. Ijab kabulnya itu hanya pinjam-meminjam. Gitu. Oke, baik. Berarti di era Pak Firly lah, Cak Harun lebih banyak keluarin duit ya. Oke, singkat tadi belum terjawab Harun Masiku. pertanyaannya. Harun Masiku kenapa belum Anda- tertangkap? Iya, dulu saya Singkat saja Cak Harun. Iya, saya dulu pernah cerita. Dilarang Itu sama saya di atas. bukan tim penyidiknya. Tetapi suatu ketika kemudian Pak Deputi ya, Pak Karyoto itu bilang, ini ada perintah pimpinan khusus untuk Cak Harun masuk di dalam tim itu. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan gitu pada saat itu. Akhirnya saya bergerak cari informasi kemana-mana, dapat informasi itu bahwa dia berada di suatu tempat, kegiatannya ini, pagi dia begini, siang dia begini, sore dia melakukan itu. Oke. Nah, Masihkah begitu sampai sekarang? akhirnya saya bawa itu, saya laporkan ke pimpinan lewat deputi, Oke, Pak Karyoto. oke. Silahkan ini ditangani. Kalau terus saran kamu gimana? Mintalah, kita kan punya banyak pasukan khusus. Kenapa pimpinannya kemudian tidak melakukan effort untuk menindaklanjuti laporan Anda? Siapa sih pimpinannya, siapa Cak Harun? Ya pada masa Pak Firly ini. Oh, itu jawabannya. Pak Firly sama Pak Harun Masiku lagi main petak umpet kayaknya ya. Lebih butuh informasi di mana gitu Nah, daripada Bung Kohar, ditangkap. bagaimana dari kacamata jurnalis ini? Ya. Melihat kasus ini selama ini? Ya, itu akan tergantung pada tadi meminjam bahasanya Bung Abraham Samad adalah political will. Nah, adakah political will? Adakah tarik-menarik di situ? Nah, apa yang Pak Abraham tahu sebagai orang yang pernah berada di pucuk pimpinan soal tarik-menarik ini? Karena dulu pernah pas Pak Abraham ketua KPK, itu isu tarik-menarik juga sangat kental terjadi ketika mau mentersangkakan atau mensprindikan Anas Urbaningrum misalnya. Isu itu kencang waktu itu berhembus. Nah, apakah biasa tarik-menarik seperti ini? Yang terakhir sehingga Harun Masiku tidak ditangkap. Jadi saya mau luruskan nih, karena ini berita sesat. Oh, Kenapa sesat, saya kata berita sesat? Selalu orang mengait-ngaitkan bahwa begitu ada Surmaningrum dijadikan tersangka itu ada muatan-muatan sepertinya tanda petik politis. Padahal itu sama sekali tidak ada, murni hukum. Buktinya apa? Pengadilan tingkat pertama, ini bukti ya. Kalau saya ngomongkan orang bisa bilang pembelaan. Pengadilan tingkat pertama Anas dihukum berat. Kemudian banding dia tetap dihukum ya. Kemudian kasasi dia dapat hakim yang kita kenal luas, orang paling jujur namanya Artijo. Ya. Hukumannya diperberat. Jadi lebih berat lagi hukumannya. Kemudian setelah Artijo meninggal, Anas melakukan PK kan. Ketika dia PK baru turun hukumannya, tapi tidak pernah bebas secara hukum. Jadi saya mau katakan begini, Anas tidak bisa berdalil bahwa kasusnya itu adalah kasus yang bernuansa politik. Sama sekali itu murni hukum. Jadi sprindiknya juga murni ya? Sprindiknya pun murni, nggak ada masalah di situ. Makanya saya heran, kadang-kadang saya bilang, kok orang bisa
dibodoh-bodohin sama orang yang baru keluar, yang berstatus narapidana, ngomong di depan TV bahwa saya ini korban. Loh, kok orang bisa percaya? Beda kalau misalnya ada satu tingkatan, katakanlah misalnya di pengadilan negeri dia lolos, tapi pengadilan tinggi dia lepas, itu ada yang bisa diperdebatkan, ini nggak ada yang bisa diperdebatkan. Semua dihukum, bahkan waktu Artijo, saya pikir kita kenal semua almarhum Artijo, itu hukumannya diperberat. Apakah Anda mau bilang Artijo ini orang yang tidak adil? Katakanlah kalau orang bilang KPK pada saat itu Abraham bermain, paling tidak ketika dia diputus di pengadilan banding dia bisa lepas, atau di tingkat kasasi dia nggak pernah Anas itu lepas. Tapi kita wajar semua orang yang disidik oleh KPK kalau dia politisi, alasan yang paling tepat yang bisa mempengaruhi common sense publik supaya publik percaya selalu saya ini korban politik. Semua seragam begitu. Romi juga kemarin begitu. Semua begitulah. Kalau politisi pasti bilang saya ini korban politik. Menteri-menteri yang ditahan yang berlatar belakang orang pasti ngomongnya begitu.